Nah, udah recording. Sip, good. Oke. Udah masih ngerekam ya berarti ya? Oke. Iya, udah. Timekeeper-nya Pak Heru. Oke, dimulai sekarang gitu ya. Bentar, suaranya kok mendem? Halo? Nah, ada. Good. Oke. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Gimana kabar Pak Heru hari ini? Alhamdulillah baik juga Bapak. Ngomong-ngomong, sibuk apa sekarang Pak? Sekarang paling ya seperti biasa Pak, rutinitas KBM, administrasi guru. Kebetulan hari ini free Pak. Tapi sebelumnya terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk bisa bertemu. Kembali kasih sama-sama Bapak. Eh, ngomong-ngomong, kemarin ada yang mau dibicarakan, ada yang mau di-sharing-kan. Gimana? Ada yang bisa Hmm, saya i- bantu? Iya nih Pak, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan sih sebetulnya terkait salah satu siswa saya nih Pak. Itu di Demsem. Tahu Bapak Demsem? Oh, iya. Pernah beberapa kali saya masuk ke kelas juga waktu itu. Oh, oh iya, kalau seperti itu yuk kita duduk dulu aja sambil santai-santai, sambil ngobrol. Boleh Pak, sebelah sana kayaknya lebih ini. Oke. Oke. Gimana Pak, apa yang terjadi? Ada yang mau diceritain apa? Sama Demsem itu kenapa? Saya ini Pak, sebetulnya saya tuh ingin menemukan cara ya untuk membantu si Demsem ini agar lebih termotivasi lagi dalam mengumpulkan tugas dan Hmm, berpartisipasi lebih aktif di bengkel otomotif. oh, Itu wih, sih Pak. ya luar biasa dong Pak kalau seperti itu Pak. Emang Mhm. gimana Bapak tuh? Coba-coba diceritakan lagi, apa ya namanya, jadi Bapak amati itu Demsem itu seperti apa gitu? Bapak kelihatannya Bapak itu seperti khawatir gitu. Iya Pak, jadi si Demsem ini teh sangat rajin masuk sekolah. Tetapi dia tidak pernah mengumpulkan tugas. Saat praktek di Mmm, bengkel, dia sering speed delay. Saya juga sudah mencoba mendekatinya dan berbicara dengannya. Nah, dari percakapan itu saya menemukan Pak bahwa kelihatannya dia kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. kalau gitu saya ngerti. Jadi intinya kurangnya perhatian dari orang tua mungkin ya, yang dapat Mhm. mempengaruhi, kinerja atau semangat dia ketika dia ke sekolah. Betul, Pak. Nah, itu yang tadi Bapak katakan, saya kelihatan khawatir teh. Jadi saya sangat khawatir, akan dia itu bisa jadi terus-terusan gitu, berkelanjutan seperti itu, Pak. Luar biasa ya berarti Bapak, memperhatikan satu-satu siswa, berarti sangat luar biasa banget gitu Bapak. Mhm. Berarti Bapak jadi guru yang hebat seperti itu, Pak. Nah, sekarang mari kita rencanakan langkah-langkah apa aja sih yang kiranya bisa diambil atau yang sudah Bapak pikirkan untuk menangani, densem tersebut gitu. Saya pikir untuk berbicara dengan orang tuanya terlebih dahulu, Pak. Kemudian meminta mereka untuk meluangkan waktu agar bisa berkomunikasi dengan Demsem tersebut. Saya juga ingin menemukan cara lain untuk mendukungnya di sekolah, Pak. Ide yang bagus juga itu, Pak. Mungkin, nanti kita bisa menambahkan beberapa tindakan untuk bisa mendukung rencana Bapak ini nih. Bagus, Pak. Benar, Rencananya Pak. Hmm? Mhm,
Ya gimana Pak rencananya? Benar, Pak, mungkin dengan cara pendekatan kepada orang tua dapat membuat dimsum tersebut menjadi bersemangat kembali mungkin, Pak, untuk menuntaskan proses pembelajarannya, seperti itu, Pak. Nah, oh iya, betul betul betul. Kalau kalau pandangan saya juga seperti itu sih Pak ya, tapi menurut Bapak tindakannya kira-kira yang akan diambil untuk mendukung Demsem bisa, semangat lagi di sekolah bagaimana tuh Pak tuh? Eee, apa ya, Pak, ya, saya pikir, saya bisa memberikan perhatian lebih mungkin, Pak, di kelas. Karena kan basic awalnya dia kelihatannya kurang diperhatikan nih, maka dari itu tetap harus ada yang hadir untuk memberikan kasih sayang tersebut. Ya mungkin saya bisa memberikan perhatian lebih di kelas, kemudian juga memberikan dorongan positif dan melibatkan Demsem dalam kegiatan yang mungkin bisa meningkatkan semangatnya, seperti itu, Pak. Baik, luar biasa. Berarti Bapak itu, sudah merancang atau memberikan, langkah-langkah tuh sebetulnya. Mhm, Nah, mungkin, kita bareng-bareng aja sih untuk membuat daftar tingkatan, apa ya, konkret untuk mengambil keputusan tersebut bagaimana gitu, Pak. mmm, iya, Pak, mungkin dengan sering mengajak Demsem berbicara secara pribadi dan memberikan dorongan positif juga, memberikan tugas terhadap bertahap mungkin ya, pada proyek berbasis Iya minat iya. bengkel otomotif. Selanjutnya juga menurut saya Pak, tadi ya, tindakan konkret yang bisa dilakukan, itu bisa juga melibatkan siswa lain sebagai mentornya. Karena kita tahu Mhm, biasanya kalau dengan temannya, seseorang itu akan lebih terbuka dan lebih termotivasi. betul Kemudian sekali. juga iya Pak, kemudian juga, ya intinya harus lebih banyak mendengarkan secara empati, kepada Mmm, dia dan juga mungkin Pak kalau nanti misal gitu bisa, saya juga akan mengajak guru lain untuk mendukung, menjelaskan, kondisi Demsem hari ini, serta memantau juga dan mengevaluasi perkembangannya secara berkala, sambil membuat laporan juga sih kepada orang tuanya, Pak. Wuh, iya, luar biasa nih Bapak nih rencananya ya. Jadi dari mulai, pendekatan terhadap siswanya, langkah-langkah yang pertama sampai yang terakhir, bahkan sampai dengan berkolaborasi. Itu sangat luar biasa sekali langkah Bapak yang akan ditempuh. Nah, langkah pertamanya pastikan ada yang harus diawali, yang diambil. Setelah ini Bapak akan Mhm. melakukan apa nih kira-kiranya yang di awalnya dulu? Mmm, saya rasa Pak ya, saya akan menjadwalkan terlebih dahululah, menjadwalkan pertemuan dengan orang tua Demsem, untuk Mhm, membicarakan masalah ini. Soalnya kan tadi, yang kita bahas itu pokok permasalahan awalnya adalah kurangnya perhatian dari orang tua. Maka ini yang iya. harus menurut kita perbaiki dulu. Kemudian saya juga akan memulai lebih sering memberikan perhatian atau dorongan positif kepada, Demsem ini, baik itu di dalam kelas ataupun mungkin nanti ketika di luar kelas juga, Pak. Bagus sekali. Saya yakin Bapak, dengan langkah-langkah yang tadi Bapak sudah dikemukakan, itu sangat membantu, Pak. Nah, lalu, kira-kira ke depannya itu mungkin, dapat tercapai apa yang Bapak inginkan. Luar biasa Bapak, sangat, kalau saya dapat apa namanya ya, memberikan apresiasi lah gitu untuk Bapak karena Bapak sudah berusaha sebaik mungkin untuk membantu siswanya yang namanya siapa itu deh, Demsem ya? Demsem Demsem dengan memecahkan masalah, anak didiknya agar menjadi motivasinya meningkat kembali, gitu. iya, Pak, terima kasih. Saya juga ingin memastikan bahwa Demsem itu merasa mendapatkan dukungan bukan hanya dari, orang tuanya, akan tetapi juga dari, guru-gurunya termasuk saya sendiri, Pak.
Betul, Bapak, ya. Jadi sekarang mungkin tinggal kita mengasah aja kemampuan untuk bisa berkomunikasi kepada orang tua, cara menyampaikannya dengan penuh kasih agar dapat menyampaikan masalahnya kepada orang tuanya mungkin mungkin seperti itu, Bapak, ya, yang sehingga, dapat memotivasi Demsem di rumah. Nah, rencana ke depan Bapak kira-kira akan melakukan apa gitu, Pak? Mmm, Mmm, sebetulnya sih saya akan menjelaskan Pak, kondisi Demsem secara jujur dan meminta mereka juga, meminta bantuan mereka untuk lebih memperhatikan anak mereka, itu Pak sih. mhm. Iya sih, jadi di awalnya memang harus ada pendekatan yang baik juga ya, Pak, ya, antara Iya. guru dengan orang tua dan bagaimana cara berusaha berkolaborasi antara guru dengan orang tua yang ada di rumah untuk memupuk, jiwa empatinya mungkin seperti itu. Betul, Pak. Hanya ini teh masih gugup saja dalam penyampaiannya, karena kaitannya dengan orang tua, mungkin ya takut salah ngomong, terus juga harus meresponnya juga bagaimana. Mungkin itu sih, Pak, yang jadi Ah, pikiran saya. Pak David mah biasa saja, Pak, dibawa enjoy, saya percaya kok sama Bapak. Yang penting, juga bisa menyimak aja sih Pak, merespon mereka dengan baik. Lalu, ke depannya, Pak David bagaimana nih jika mereka memberi tanggapan kira-kiranya yang tidak sesuai dengan harapan Pak David? Kalau seperti itu ya saya akan tetap mendengarkan dulu, Pak, dengan empati dan mencoba mencari solusi bersama mereka. Kemudian juga menunjukkan, ya bahwa kita semua di sini ingin yang terbaik, Pak, untuk Demsem, walaupun secara biologis mungkin dia bukan anak saya ya, Pak, tapi karena saya sebagai gurunya, saya Betul juga, betul. harus memberikan yang terbaik buat dia, Pak. Wah, nice, luar biasa banget Bapak ya. Jadi, Mhm. Bapak ini adalah guru hebat menurut saya, karena luar biasa, sangat spesifik dalam menjelaskannya gitu. Tadi juga solusi-solusinya juga luar biasa. Jadi yang pertama kata kuncinya mungkin ya mendengarkan adalah bagian terpenting dalam komunikasi. Mungkin untuk sekarang tinggal bagaimana caranya Pak David bisa mentransferkan nih arahnya mau dibawa ke mana untuk percakapan nanti dan tindakan Pak David itu untuk fokus pada tujuannya. Jadi, Mhm. motivasi kan yang tadi disebutkan sama Pak David itu Demsem agak menurun mungkin seperti itu. Nah, kiranya, apakah Bapak sudah siap nanti untuk merealisasikan ke depannya? Insyaallah, Pak, siap, saya berharap, ini bisa membantu Demsem menjadi lebih baik di sekolah, ya siap nggak siap harus siap agar Demsem tadi, menjadi lebih cepat baiknya ya, Pak, ya, seperti itu, Pak. Ya, saya yakin Pak dengan maksud baik Bapak yang sudah tadi berbicara sudah direncanakan gitu, dan maksud tujuannya baik Pak ya, membantu Demsem agar Mhm. lebih, rajin kembali, lebih tepat waktu, dan insya Allah ke depannya juga orang tuanya juga memberikan respek kepada Demsem dan juga mungkin, jangan ragu Bapak nanti ke depannya takut mau Siap, komunikasi Pak. lagi sama saya, tinggal tegur aja saya atau di WA aja seperti itu. Oh, Nah, terima kasih banyak Bapak atas bantuannya. Insyaallah saya akan segera mengambil tindakan, yang tadi sudah kita diskusikan ya, luar biasa sekali, Pak. baik, kembali kasih juga Bapak. Ngomong-ngomong ini udah waktunya jam masuk belajar kembali ini tuh ya. Nanti Iya, mungkin Pak. ada space-space waktu untuk kita bisa ngobrol lagi mah, nanti dikondisikan lagi aja mungkin Bapak, seperti itu. Oke, Bapak, sekali lagi terima kasih, sehat selalu, mudah-mudahan kita ada Sama-sama. kesempatan lagi untuk berkomunikasi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Heru. Mantap Pak David Siap. juga. Oke, pas ya waktunya, Pak Heru. Oke, siap Sekarang Bapak. sekarang giliran saya berarti ya, Siap Pak siap Heru. Pak. Oke, kita mulai timernya 15 menit ya, Pak, ya?
betul. Oke. Yuk. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam Pak David. Gimana kabarnya Pak Heru? Alhamdulillah baik Pak David, cuman Ah, ada sedikit pikiran aja ini tuh Pak David, pikiran, semua orang pasti punya pikiran Pak. Tapi kira-kira nih, apa yang jadi pikiran Bapak di rumah kah atau di sekolah Pak? Kebetulan ini tuh, di sekolah Bapak ada Mhm. ngomong-ngomong Bapak ada waktu Bapak? Saya pengen sharing sama Bapak. Oh iya boleh Pak, kebetulan, jam saya di kelas itu ada guru agama, jadi saya, untuk sementara ini beberapa waktu ke depan, agak kosong, agak nyantai juga. Atau kalau mau ngobrol jangan di sini aja Pak, kita pindah aja ke sebelah, ruangannya lebih tenang mungkin, boleh Pak? Boleh boleh Pak. Iya, yuk atuh Pak, Oke, kita pindah dulu. siap. Oke, terima kasih, ayo Pak. Oke, kita lanjut Pak Heru. Tadi, Ya gimana? Pak Heru, gimana? Ada hal yang mengganggu apa di pikiran Pak Heru? Di sekolah apa di rumah, Pak? Di sekolah Bapak, jadi gini Pak, Mhm, di sekolah itu, beberapa hari yang lalu, memang saya juga melihat ada anak yang memang datang ke sini agak murung, mungkin seperti itu ya Pak ya. mhm, Lalu seperti yang ngantuk dan ternyata, setelah komunikasi dengan orang tua juga mengeluhkan bahwasannya anaknya sering, menggunakan handphone sampai larut malam, seperti itu Bapak. Jadi mengakibatkan anak tersebut ngantuk dan terlambat masuk sekolah, seperti itu. mmm, jadi, ada orang tua mungkin ya yang mendeskripsikan, tentang siswanya yang berakibat, terhadap, kehadiran dia menjadi terlambat. Bukan seperti Iya, itu, Pak Heru? betul Bapak, seperti Oh, itu. nah kalau memang seperti itu, emang sebetulnya yang Pak Heru harapkan itu dari anak tersebut seperti apa, Pak? Ya kalau harapan saya untuk kebaikan dia juga datang di tepat waktunya dan juga bersemangat di pagi hari ketika menghadapi pelajaran-pelajaran yang saya akan paparkan sih Pak, seperti itu. Itu harapan dari Pak Heru. Betul, Nah, akan tetapi kenyataannya, anak tersebut malah datang terlambat ya. iya, gitu. Nah, heeh, kalau dari Pak Heru sendiri pernah mencari tahu gitu, barangkali kenapa anak tersebut bisa sampai datang terlambat ke sekolah? Mungkin, dari beberapa hari yang lalu, saya juga sudah menegur mungkin anaknya perihal sering main HP, yang pertama sampai larut malam dan itu pun Mmm, disampaikan juga sama orang tuanya, yang mhm. mengakibatkan bangunnya kesiangan, gitu Mmm. Bapak. Oh, jadi dari gara-gara anak tersebut main HP sampai larut malam, bangunnya kesiangan, sehingga ke sekolahnya juga kesiangan gitu, Pak. Betul Bapak, gitu. Berarti ini bisa dikatakan sampai lupa waktu mungkin ya, Pak, ya? Iya betul Anak. Bapak. Nah, setelah Bapak tahu nih, penyebab anak tersebut datang kesiangan ke sekolah. Kira-kira nih menurut Bapak, rencana atau tindakan apa yang akan Bapak ambil untuk mengatasi masalah tersebut, Pak? Mungkin saya akan mencoba memberikan edukasi di dalam kelas perihal bagaimana cara menggunakan HP dengan bijak, lalu bagaimana mendisiplinkan waktu, mengatur jadwal waktu, gitu Pak, kepada seluruh anak khususnya, Mhm, tapi kan, yang diskala prioritaskan siswa saya ya Pak ya, kelas 6 SD, mhm, bagaimana bisa memanajemen karena untuk masa depannya juga sih Pak, seperti itu. jadi, Pak Heru mempunyai rencana untuk mengadakan semacam pengarahan juga mungkin ya, ke Betul anak-anak tentang memanfaatkan teknologi ya, jangan sampai teknologi tersebut malah menjadi, merugikan, sampai lupa waktu, betul. sampai datang kesiangan. Nah, kira-kira nih,
dari rencana Pak Heru tadi, siapa saja sih yang dapat diajak untuk berkolaborasi untuk melaksanakan hal tersebut, Pak Heru? Mungkin, kalau yang saya rencanakan, yang pertama saya akan memberikan edukasi terlebih dahulu kepada siswa. Yang berikutnya berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah agar selalu memberikan edukasi atau peringatan-peringatan gitu. Bagaimana cara menggunakan handphone dengan bijak, lalu juga berkomunikasi, bekerja sama dengan orang tua yang ada di rumah agar bisa memantau pergerakan anaknya agar tidak bisa tidur main handphone terlalu malam mungkin seperti itu Mhm. Bapak. Oh, luar biasa ya, Pak Heru ingin berkolaborasi salah satunya dengan guru, kemudian juga dengan orang tuanya karena memang, basic permasalahan awalnya karena memang di, rumah. Tapi sebelumnya kalau di sekolah apakah diperbolehkan membawa HP, Pak Heru? Di kelas Pak Heru Eee, gitu? Kalau kelas saya kan oh, nggak boleh gitu ya, karena kebet anak-anaknya masih kecil gitu kan. Iya, Iya, gimana Pak Heru? kebetulan di kelas 6 sih, Pak, ya. Kalau di kelas 6 Mhm, itu, memang ada beberapa hari dan ini juga memang, sekolah saya itu bukan membolehkan sih, tapi memang mhm, karena ada orang tua yang memang ingin berkomunikasi, mungkin seperti oh, itu, jadi diperkenankan sebetulnya bawa handphone. Akan tetapi, ya gitu teh ya, ketika mmm. pulangnya mau main game terus, seperti itu. Mhm mhm. Jadi berarti, tindakan yang tidak bisa dibatasinya itu di rumah ya, Pak, ya? Bukan di sekolah. Betul, Kalau di iya sekolah kita mungkin sudah mulai sesuai dengan, SOP yang berlaku. iya, Baik, Pak, kalau seperti itu. Eee, Selanjutnya, Pak, menurut Bapak nih ya, eee, mhm, kalau ya, seandainya nih, seandainya Bapak yang menjadi orang tua anak tersebut nih, kira-kira mmm. tindakan apa nih yang akan Bapak ambil di rumah? Seperti itu, Pak. Kalau saya diposisikan sebagai orang tua, saya akan memantau handphone-nya Mhm. dengan cara mirroring mungkin ya, seperti Oh, itu iya iya agar iya. pergerakannya tahu gitu. Lalu juga karena masih usianya masih di antara 12-an sampai 13-an, jadi kita bisa meremote si handphone-nya kalau dari sudut pandang orang tua. Tapi kalau sudut pandang saya Mhm. sebagai guru, saya akan memberikan edukasi kepada orang tua agar bisa melakukan apa yang saya lakukan tadi, seperti itu. Oke, Pak Heru, luar biasa ya, barusan tindakan-tindakan konkret yang memang sudah dilakukan oleh Pak Heru. Selanjutnya Pak Heru nih dari tadi obrolan awal sampai akhir nih, kan sudah banyak ya solusi-solusinya. Kira-kira langkah konkret yang akan dilakukan oleh Pak Heru pertama kali apa nih, Pak Heru? Pertama kali mungkin saya akan memberikan edukasi kepada anak terlebih dahulu, terus yang Mhm. keduanya kolaborasi antara guru dengan orang tua juga, seperti itu. Oh, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Bapak Heru rencanakan, itu bisa berjalan dengan lancar, sehingga apa yang Amin. tadi Pak Heru, pikirkan tentang anak yang tadi yang sering terlambat ini bisa terpecahkan, Pak Heru. Nah, selanjutnya, mungkin dari saya sih, apa yang Pak Heru tadi ucapkan itu sudah luar biasa baik ya, Pak Heru. Mulai dari rencananya, kolaborasinya, tinggal mungkin Pak Heru menyusun saja, aksinya dalam bentuk tabel ataupun apa. Nah, setelah itu, eee apakah Pak Heru yakin atau mungkin malah pesimis atas langkah-langkah yang Pak Heru lakukan gitu? Kalau untuk edukasi di kelas sih Pak, saya mungkin, yakin Pak ya, cuman masih sedikit, agak ngeri-ngeri sedap kalau memang berkomunikasi dengan orang tua, apakah beliau bisa menerima atau seperti gimana tanggapannya, responnya, seperti itu Pak. Oh,
ada kekhawatiran gitu ya mungkin. Kekhawatirannya kalau boleh tahu di sebelah mana Pak Heru? Ditakutkannya mungkin orang tua tidak menerima dengan solusi atau, dari pihak kami, dari sekolah kepada, eee, anaknya tersebut sih Bapak, gitu. Iya iya iya. Kadang orang itu bisa salah tangkap ya, Pak, ya. Tapi Betul. kalau saya lihat Pak Heru ini sangat memperhatikan orang tuanya, sangat mendedikasikan dirinya untuk perkembangan orang tua, luar biasa Pak Heru. Mudah-mudahan apa yang Pak Heru sampaikan itu bisa terlaksana dan saya yakin apa yang Pak Heru sampaikan itu akan bisa mengubah, kebiasaan-kebiasaan siswa. Mungkin itu. Apa mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak Heru? Mungkin cukup ya Pak ya, jadi tinggal, kita mencoba terlebih dahulu merealisasikan dari mulai memberikan rasa kepada anak agar bisa mempunyai jiwa kemandirian dan tanggung jawab tersebut mungkin kepada anak dan orang tua pun memantau, anak akan menjadi lebih mudah dengan cara komunikasi seperti itu. Oke, luar biasa. Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Pak Heru bisa berjalan dengan, baik dan lancar. Bagaimana setelah ngobrol dengan saya, apa yang Pak Heru rasakan? Alhamdulillah Bapak, terima kasih banyak atas waktunya Bapak juga memberikan waktu untuk saya bisa diskusi sama Bapak. Yang saya rasakan mungkin, saya merasa lega diberi dukungan oleh Bapak, solusi beberapa, seperti itu sih Pak yang saya rasakan dan tahu bagaimana cara untuk menindaklanjuti dari, eee perilaku anak dalam penggunaan gadget mungkin seperti itu. Oke, sama-sama Pak Heru. Kita semua di sini berprofesi sama sebagai seorang guru. Tujuan yang ingin dicapai oleh kita juga sama. Kita semua berusaha untuk memberikan yang terbaik tentunya ya pada Iya. siswa. Mungkin kedepannya juga banyak apa namanya banyak masalah-masalah yang akan muncul. Nah, maka dari itu kepada Pak Heru jangan segan saja Pak, apalagi kalau misal saya posisinya lagi santai, kenapa tidak Pak, seperti itu. Iya iya Bapak, terima kasih banyak ini loh Pak atas bantuannya, gitu. Iya Pak, sama-sama. Ayo, kayaknya itu Ibu guru PAI-nya sudah mulai keluar. Saya juga harus masuk lagi. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya Pak. Siap siap Bapak, sekali lagi terima Oke, kasih banyak Pak atas siap bantuannya. Pak. Sama-sama. Yuk Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke Pak Ini Heru, ini terima gimana Bapak? kasih. Oke, selanjutnya mungkin ke refleksi ya Pak Heru? Apakah Oke, langsung langsung berarti ya? langsung biar dimasuk di rekaman ini Pak Heru. Refleksinya mau Oke. gimana? Pak Heru dulu silahkan. Atau dari saya dulu? Boleh, Bebas sih Pak, bebas kalau saya mah. bebas. Dari Pak Heru aja dulu. Refleksinya kalau nggak salah 10 menit ya Pak Heru? 5 menit ewang berarti. 5 menit tewang, boleh. Yuk. Iya. Eh, apa sih kuesionernya tuh? Bentar, saya buka dulu. Nah, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut Pak Heru, tadi selama percakapan sudah berjalan. Menurut Pak Heru tentang proses coaching Pak Heru kepada saya. Oke, yang pertama saya apa ya, dalam percakapan mungkin saya lihat, sudah berjalan baik ya Bapak ya kalau saya ini ya. Jadi saya
proses tirtanya sudah berjalan dengan baik, dilakukan. Saya juga mengidentifikasi permasalahan saya dengan baik, seperti itu Bapak, dari percakapan tadi. Lalu yang kedua adalah apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Mungkin dari percakapan saya tadi sebagai coach ya, jadi saya itu tergambarkan dengan jelas dengan cara bantuan dari Bapak gitu terhadap saya, jadi bisa berkolaborasi dengan baik dan menemukan solusi untuk menangani siswa yang main handphone saja, seperti itu mungkin Bapak. Mhm mhm mhm. Siap. Lalu juga yang Selanjutnya berikutnya adalah apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi hadir penuh? Eee, Alhamdulillah tadi Bapak, saya berkonsultasi dengan Bapak, Bapak sudah melakukan intinya saya juga mungkin ya meluangkan waktu, mhm, Bapak juga sama meluangkan waktu, sehingga tidak terjadi gangguan-gangguan dalam aktivitas coaching, tersebut, mungkin seperti itu mhm, Bapak. Lalu iya. yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dalam meningkatkan, eee, mungkin saya juga, karena perdana ya, kedua kalinya, saya akan mempelajari tentang materi-materi coaching, cara menyampaikan saya yang punya masalah terhadap Bapak, yang punya solusi, agar lebih mudah ditangkap mungkin sama Bapak juga. Jadi prosesnya bagaimana mengaitkan, kejadian saya Eee, kepada solusi yang nanti akan Bapak berikan sih sebagai coach, Mhm, seperti itu. iya 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 iya. Selanjutnya, Selanjutnya mungkin apalagi Pak? sudah? Atau ada? Masih ada? Apa? Udah mungkin nih Pak, siang ini tinggal teknis Oke, umpan balik, Koce, perasaan mhm, saya, udah mungkin tadi ya, merasa senang iya, gitu. siap masuk ya tadi Heeh, direkam. iya tinggal feedback Oke, dari terima Bapak. kasih. Siap Pak Heru. Sebelum saya merefleksi diri, mungkin, feedback dulu ya terhadap, apa yang tadi dilakukan oleh Pak Heru sebagai coach ya, pelatih gitu. Feedback-nya pertama di dalam hal mendengarkan, Pak Heru bisa mendengarkan dengan baik, kemudian juga di dalam hal memberikan pertanyaan-pertanyaan Pak Heru berbobot, pertanyaan Pak Heru, terarah sesuai dengan alur tirta mungkin ya, karena memang itu salah satu prinsip yang dilaksanakan di dalam coaching. Dan yang terakhir, saya menemukan atau mendapatkan sebuah motivasi untuk, bisa melakukan apa yang saya pikirkan. Karena pada hakikatnya, Pak Heru memfasilitasi Eee, memfasilitasi pemikiran-pemikiran saya, kemudian juga bukan mengiyakan, memberi dukungan, terhadap, saya, sehingga saya tidak ragu dalam melaksanakan, coaching itu. Itu Pak mungkin feedback dari saya. Oh iya. Selanjutnya refleksi diri dari saya, yang pertama, eee, apa yang sudah apa yang sudah berjalan sesuai dengan, eee alur gitu ya. Menurut saya dari beberapa pertanyaan memang itu bisa mewakili, alur tirta. Mulai dari tujuan, tadi di awal saya menyebutkan tujuannya, tujuan dari, Pak Heru sebetulnya pengen apa tujuan anaknya? Oh, Pak Heru pengen anak tersebut tidak datang telat gitu kan. Kemudian dari identifikasi, tadi juga saya mengidentifikasi permasalahannya, awal mula permasalahannya, kenapa hal ini bisa terjadi, saya mengungkapkan hal itu, kemudian mendapatkan informasi juga dari Pak Heru bahwa, anak tersebut dikarenakan A, B, C, dan D. Kemudian juga, mengenai tanggung jawabnya juga tadi
sudah sudah dilakukan dengan bertanya siapa yang akan mengambil peran itu, dengan siapa Pak Heru akan berkolaborasi gitu kan. Nah, itu alur tirtanya menurut saya sudah mulai ada gitu. Kemudian apa yang menjadi kekurangan dari coaching yang saya lakukan tadi? Mungkin karena proses mendengarkan itu memerlukan skill yang hebat gitu. Terkadang saya masih terpancing untuk ikut serta berbicara gitu. Walaupun apa yang saya bicarakan merupakan proses rangkuman dari apa yang Pak Coach bicarakan gitu. Itu sih mungkin yang kurang berjalan dengan bukan kurang berjalan, yang masih harus diperbaiki oleh saya. Kemudian selanjutnya ketika ada gangguan-gangguan yang mengakibatkan proses kehadiran saya menjadi tidak penuh, apa yang dilakukan? Ya mungkin tadi kita melakukannya sama-sama ya Pak Heru ya. Di Betul awal betul. kita mencari tempat yang memang minim akan gangguan-gangguan Gangguan. terhadap proses ini dengan berpindah tempat ke tempat yang lebih eh, Nyaman. efektif, nyaman gitu kan. Selanjutnya misal pun ada gangguan-gangguan tersebut, ya kita akan men-stop terlebih dahulu, membereskan gangguannya tadi sambil mengingat-ingat tadi sampai di mana kita ngobrolnya seperti itu. Itu mungkin dan feedback yang saya dapatkan dari proses coaching saya itu tertuang di rekaman kita yang terakhir ya. Tadi saya sempat bertanya, "Bagaimana Pak perasaannya?" Nah itu, yang saya ambil Pak Heru mulai, bisa mengambil keputusan mana yang didahulukan, dengan siapa berkolaborasi, sehingga proses coaching ini bisa berjalan sesuai dengan, apa yang diinginkan dan dimaksudkan oleh kita berdua. Seperti itu Pak Heru. Oke, mungkin pertemuan kita dicukupkan sekian Iya, gitu Pak ya. iya Ini masih Pak Heru. akan di-on-kan terus atau mau di-off-in dulu? Nah, Kira-kira. inilah kita akan masuk ke pengisian lembar refleksi dari coaching, Pak. Hmm, Pengisian lembar refleksi. Tadi kan ya. refleksinya. Nah, sekarang Hmm, kita mengisi lembar coachingnya. hmm. Itu. Iya sih sampai sana. Ya, soalnya kalau penyampaian hasil refleksi dari coachingnya mah udah kan barusan. Iya, gitu. Nah, gitu. Barunya. Berarti ada pas waktunya 10 menit ini Oke, direkam aja weh. direkam Tuh, aja. kita kembali ke room pukul 14.20. Ya, Hmm. direkam aja. Berarti sekarang lembar refleksi diri gitu. Tadi yang diitukan Pak Heru, yang diinformasikan Pak Heru ditulis di dalam bentuk lembar refleksi gitu. Kayaknya kalau untuk gimitnya biarin aja ngerekam Pak Heru. Oke, siap, Ya. siap. Nah, oke siap. Terima kasih Pak Ini Heru atas kerjasamanya. Mantap. sama-sama. Aku juga udah mulai Luar bingung. biasa. Ternyata Siap, gini ya siap Pak Pak ya. Heru. Jadi pemain Mm-mm. artis sinetron tuh. Betul, penuh dengan peran ya, Pak. Ini yang backup-an saya stop ya Pak Heru ya. Oke, Yang Bapak. backup-an. Oke. Yang backup-an saya stop. Oke, udah. Sip, masuk. Ada di backup-an 43 menit. Di saya juga Ada. 40 menit. Iya, sip, mantap. Baru. Yuk kita ngisi dulu lembar ininya. Oke, Pak. Siap, Baru. Cuma tadi tuh bingungnya tuh perihal ini saya menanggapi siapa nih, gitu. Oh, iya. Jadi Bapak juga mix, saya juga jadinya mix gitu kan.
antara merespon sendiri sama ngomentarin orang lain. Betul sih Pak, itu teknik coaching yang harus dikuasai. Saya pengen minum dulu baru. Berarti ya udah ini. Pak Japon sudah ini. Apa Pak? Itu teh yang Pak Heru rasa teh apa itu teh Pak Heru? Apa namanya yang rasa teh? Gimana Pak? Nanti dulu saya nge-save dulu bisi ilap. Oh ya, sok santai sok. Oke Pak, gimana Pak? Yang rasa teh itu teh apa sih? Resep Jadi yang itu? Setelah melakukan tirta itu, bagaimana kita memasukkan aspek rasa terhadap tirta tersebut gitu. Kalau yang saya baca sih pemahaman saya, jadi memberikan respect terhadap coach, bagaimana solusinya, respect dari mimik muka ataupun intonasi nada gitu terhadap pemecahan. Intinya mah mengapresiasi. Lalu ada juga yang berikutnya tuh asah berarti ya, RA berarti gitu. Jadi menekankan kembali untuk bagaimana sih cara kemampuan host dalam menyampaikan gitu, menyampaikan kepada orang tua dan demsem itu sendiri sih gitu. Lalu yang berikutnya S-nya lagi adalah mendengarkan atau menyimak, merespon. Apakah dari coach itu sendiri dan juga tindak lanjut dia merespon terhadap masalah dia. Contohnya tadi kan orang tua seperti itu. Iya, oke, ngerti. Dan terakhir adalah arahan. Jadi harus difokuskan arahnya harus kemana pemecahan masalahnya, penguatan. Ini saya kedengaran ngetik. Kayak mesin zaman jebot. Oh, itu paruh bandel mikrofonnya. Aduh. Iyalah. Nggak apa-apa. Sip ya, di kita ini daya ini mah. Berarti pas kita Pak Heru. Jadi kan 15 menit coaching, 10 menit penyampaian 10 menit pengisian dulu. Ya 5 menit 10 menit penyampaian pengisian dulu harusnya mah, nanti di terakhir di ini gitu. Ya, cuman persiapan tadi kan nggak direkam dulu persiapan. Iya, nggak apa-apa lah. Yuk kita ngisi lagi refleksinya. Kalau Bapak sendiri yang dirasakan tadi gimana Pak? Kalau saya yang dirasakan saya jadi pede sih dengan tindakan yang harus saya ambil. Itu jadi pede dengan tindakan yang harus diambil. Kemudian juga proses Pak Heru bisa mendengarkan dengan baik. Ketika saya mau bicara Pak Heru berhenti. Seperti itu sih Pak. Selebihnya good.
Pak Mupli, jadwal saya praktek di area mana? Heru, yuk kita kembali ke habitat. Gaskeun, siap. Gaskeun, Ini bentar. gimana ini? Nanti dulu, jangan dulu keluar Pak, jangan dulu keluar. Oh iya, siap. Ini gimana ini cara nyetopnya? Hentikan aja. Sebelah mana? Bentar, saya belum. Itu diklik aja tombol recordnya. Tadi sebelah mana tombol record? Ada sebelah kanan di segitiga. Setelah itu ada tulisan apa aja? Record meeting for on damage waiting. Itu tombol pause-nya nggak ada. Nggak tahu. Nggak tahu harus ini. Coba Pak Heru share screen, bisa nggak? Share screen Zoom-nya. Oke, nanti dulu. Saya di... Boleh. Gimana ini teh? Jendela aja berarti ya. Ini, bagikan. Sudah Bapak, terlihat. Nah, itu aktivitasnya di close dulu Pak Heru. Aktivitas ininya. Mana? Oh, ada ini ada. Ini nih. Nah, sip. Nah, ini mah bukan Ketang. Bukan. Stop presentasi. Ini aja kita pencet lagi. Mana? Ini? Ini aktivitasnya di close dulu Pak. Yang mana yang dismiss ini? Dismiss. Oke. Kemudian ini nih, ada aktivitas kan? Mana aktivitas? Oh iya. Terus. Nah itu, close dulu. Close. Nah, udah kan? Nah tadi
tombol itu mana? Tombol record. Di sini. Nih klik lagi yang di pojok kiri atas. Klik aja nih. Hah? Di Udah pojok ada. kiri atas. Ada kan? Ada tombol record kan? Mana? Ini Gak Pak Heru. ada. Itu yang di dekat Heruman. Yo presenting. Di atas kan? Ini mah stop sharing. Bukan, itu tuh. Bentar, saya Ini. kasih ini nih. Oh ini. Klik. Klik lagi. Nah, stop Oh, recording. Nah, itu. Sip, terus? stop recording.